Dalam sebuah perang, kemenangan itu nggak selalu soal siapa yang paling kuat kan? Kadang-kadang, kemenangan itu justru diraih lewat kebohongan yang paling cerdik. Yuk, kita bedah seni penipuan militer yang luar biasa ini. Ribuan tahun yang lalu, seorang ahli strategi hebat bernama Sun Tzu nulis kalimat ini. Dan coba tebak, prinsipnya itu masih relevan banget di medan perang modern, sama relevannya kayak di zaman kuno. Tipu daya itu bukan cuma taktik sampingan loh, justru ini adalah jantung dari strategi militer itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya penipuan militer itu? Gampangnya gini deh, ini tuh seni buat ngelukis realitas palsu buat musuh. Tujuannya, bikin mereka ngelihat apa yang kita mau mereka lihat dan ngelakuin apa yang kita mau mereka lakuin. Semuanya demi keuntungan strategis kita. Sejarah itu penuh banget sama contoh-contoh brilian soal ini. Oke, ayo kita lihat beberapa trik paling cerdas yang pernah dipakai di medan perang. Oke, kita mundur jauh ke zaman kuno. Ada Hannibal, dia tuh paham banget kelemahan terbesar Romawi. Sifat mereka yang super agresif. Dia nggak melawan mereka terang-terangan, tapi malah mancing mereka masuk jebakan. Barisan tengahnya sengaja dibuat kelihatan lemah buat ngundang serangan Romawi. Pas mereka maju, jebrat! Pasukan Hannibal langsung ngepung dan ngancurin mereka dari samping. Klasik banget, manfaatin psikologi musuh. Nah, tipe-tipe kayak gini tuh nggak harus ribet loh. Angkatan Laut Union pernah bikin kapal perang palsu yang kelihatan serem dari jauh. Di tengah kebingungan perang dan rasa takut, pasukan konfederasi yang panik malah ngancurin kapal berharga yang baru aja mereka rebut, cuma gara-gara takut sama barang tiruan. Dan sekarang, kita masuk ke salah satu penipuan paling legendaris sepanjang sejarah. Sekutu sampai bikin satu pasukan hantu, benar-benar hantu, isinya tank tiup, pesawat kayu, dan komunikasi radio bohongan. Tujuannya, buat ngeyakinin Hitler kalau invasi utama bakal terjadi di Pas de Calais, bukan di Normandia. Dan itu berhasil total. Tapi nih, kalau operasi Fortitude itu ibarat pertunjukan yang hebat, maka operasi Bertram ini, wah, ini mahakaryanya sulap militer. Coba kita lihat, gimana cara mereka ngebangun ilusi ini. Nah, coba bayangin tantangannya Jenderal Montgomery di Afrika Utara. Dia harus ngumpulin kekuatan serang yang super besar di tengah gurun yang datar dan terbuka, tanpa ketahuan sama sekali sama mata-mata Jerman. Gimana coba caranya melakukan hal yang kelihatannya mustahil banget? Jawabannya, ternyata bukan dengan nyembunyiin apapun, tapi justru dengan mengubah segalanya. Tank-tanknya disulap jadi truk logistik biasa, pakai penutup canggih namanya sun shields. Meriam-meriam juga disembunyiin pakai kamuflase serupa. Sementara itu, di selatan, mereka sengaja bikin pipa air palsu yang kelihatan dibangun pelan-pelan. Ini semua buat menciptakan ilusi kalau serangan utama masih lama. Setiap detailnya dirancang untuk menceritakan kebohongan. Jadi kalau kita jadi mata-mata Jerman waktu itu, apa yang kita lihat? Di utara, cuma truk-truk logistik biasa. Di selatan, kelihatannya ada persiapan besar, tapi lambat banget. Padahal kenyataannya, kekuatan serang utama mereka lagi ngumpul tepat di depan mata kita, tersembunyi di balik pemandangan yang sehari-hari. Ini nunjukin inti dari penipuan, sembunyikan kebenaran di tempat yang paling jelas. Nah, cerita-cerita hebat kayak gini kan seringnya melahirkan legenda ya, terutama soal si jenius tunggal di baliknya. Tapi, beneran gitu nggak sih? Disinilah muncul nama Jasper Maskelyne, seorang pesulap panggung yang super terkenal. Dia ngaku kalau dialah otak di balik penipuan terbesar dalam perang. Dia bahkan nulis buku soal itu, dan ceritanya jadi populer banget. Tapi, pas sejarawan mulai ngecek catatan-catatan sejarah, ceritanya jadi beda. Klaim Maskelyne soal nyembunyiin terusan Suez atau bikin pelabuhan palsu, itu ternyata taktik standar yang emang udah ada. Dan yang ngerjain ya para insinyur militer. Terus sun shield yang jenius itu, desainnya ternyata dibuat oleh Komandan Geoffrey Barkas dan arsitek Tony Ayrton, bukan si pesulap. Ya, cerita soal jenius tunggal emang kedengaran keren, tapi realitanya jauh lebih kompleks. Jadi, apa poin pentingnya di sini? Keberhasilan operasi Bertram itu bukan hasil kerja satu orang pesulap. Sama sekali bukan. Itu adalah hasil kerja bareng ratusan insinyur, arsitek, dan perencana yang namanya mungkin nggak pernah kita dengar. Ini bukan sulap, tapi gabungan dari ilmu, seni, dan kerja keras tim yang luar biasa. Oke, jadi gimana sih cara kerja otak para perencana ini? Apa rahasianya di balik penipuan yang sukses? Kutipan dari Kolonel Dudley Clark ini, wah ini kuncinya. Tujuan utamanya itu bukan buat ngontrol pikiran musuh, tapi buat ngontrol tindakan mereka. Pikiran itu cuma alat buat mencapai tujuan akhir, yaitu bikin musuh melakukan kesalahan fatal di medan perang. Nah, ini dia nih. Kerangka dasarnya, semacam playbooknya. Semuanya dimulai dari tujuan akhir. Kita mau musuh ngapain? Dari situ, kita kerja mundur. Oke,
Supaya mereka ngelakuin itu, mereka harus percaya apa? Baru deh kita rancang ceritanya, ilusinya. Dan kita sampaikan lewat jalur-jalur yang kita tahu pasti mereka pantau buat ngejual kebohongan itu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget. Di zaman sekarang yang serba canggih dengan satelit dan AI, apa seni kuno penipuan militer ini masih bisa dipakai? Atau jangan-jangan medan perang digital dan informasi ini justru menciptakan peluang baru buat kebohongan yang jauh lebih besar dan lebih meyakinkan dari sebelumnya? Prinsip Sun Tzu mungkin nggak berubah, tapi permainannya udah berubah total. Sesuatu yang menarik buat kita renungkan, kan?